Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak dosen yang kami hormati, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maliki Sirajuddin Agani dengan NIM 20000 24323. Di sini akan mempresentasikan sebagaimana tema yang telah Bapak berikan, yakni hukum alam dan hukum yang ada di Indonesia. Baik, agar kita menyingkat waktu, hal yang perlu kita tekankan sebelum kita masuk ke bahasan apa itu hukum alam dan apa itu hukum Indonesia dan bagaimana korelasi atau dialektika yang ditimbulkan seperti apa. Jadi teman-teman harus tahu, hukum alam itu tidak membahas berkenaan dengan pohon, hutan, kebun, sawah, tidak seperti itu. Ya, tentu kita membahas hukum alam itu dalam konteks hukum. Artinya aspek hukumnya yang kita lihat, bukan alamnya. Walaupun ada diksi alam di sini, bukan berarti kita membahas tentang hal-hal seperti itu. Jadi hukum alam adalah salah satu aliran dalam filsafat hukum. Nah, kita berbicara dalam konteks hukum. Hukum alam bukanlah upaya dalam semesta dan isinya untuk berkembang dan bertahan. Nah, hukum alam ini merupakan aliran tertua. Sudah ada sejak ribuan tahun lalu, tepatnya di masa Yunani kuno. Keteraturan alam memberikan inspirasi bagi para filosof Yunani kuno akan tujuan, sasaran, dan arah tertentu bagi adanya hukum. Nanti di belakang kita akan membahas secara rinci apa itu hukum alam dan bagaimana pendapat-pendapat dari berbagai macam ahli tentang hukum alam. Nah, teman-teman harus ketahui bahwasanya hukum alam merupakan salah satu aliran tertua dalam filsafat hukum. Dalam perkembangannya, hukum alam memiliki sejarah panjang dan tokoh-tokoh penting. Nah, nanti kita akan bahas di belakang. Baik, slide selanjutnya. Di atas sudah ada satu pertanyaan yang mendasar sekali untuk kita jawab. Apa itu hukum alam? Hukum alam adalah hukum yang digambarkan berlaku abadi sebagai hukum yang norma-normanya berasal dari Tuhan yang Maha Adil, dari alam semesta, dan dari akal budi manusia. Berarti yang pertama apa? Norma-norma yang berasal dari Tuhan, dari alam semesta, dari akal budi manusia. Sebagai hukum yang kekal dan abadi dan tidak terikat oleh waktu dan tempat, sebagai hukum yang menyalurkan kebenaran dan keadilan dalam tingkatan-tingkatan semutlak-mutlaknya kepada segenap umat manusia, para pemikir terdahulu umumnya menerima suatu hukum, yaitu hukum alam atau kodrat, berbeda dengan hukum positif sebagaimana diterima oleh orang dewasa saat ini. Nah, kita tahu kan praktik hukum seperti apa di negara kita. Tidak seperti itu. Nah, hukum alam yang diterima sebagai hukum tersebut bersifat tidak tertulis. Hukum alam dianggap tiap-tiap orang sebagai hukum oleh sebab menyatakan apa yang termasuk alam senantiasa itu sendiri, yaitu kodrat. Berkenaan dengan teori hukum alam, Murphy dan Coleman dalam Philosophy of Law mengatakan bahwa para filosof Yunani kuno melihat alam dan manusia di dalamnya memiliki tujuan, sasaran, dan arah tertentu sebagaimana telah dijelaskan di atas. Arah tertentu di sini dalam bahasa Yunani disebut dengan telos. Lebih lanjut diterangkan Sinha dalam Jurisprudence Legal Philosophy. Pada para filosof di masa itu mulai mencari jawaban terhadap berbagai gejala kehidupan. Mereka tidak lagi menyandarkan semua hal pada konsep dewa dan mitologi. Jadi mereka mencoba mengamati fenomena-fenomena yang ada, tidak menggunakan metode lama, yakni hanya berpangku pada keyakinan dewa dan mitologi. Itu tidak dilakukan. Lahirlah hukum alam dari inisiatif tersebut.
para filosof menggunakan nalar. Ya, tadi ada 3 poin. Norma-norma yang terlahir dari Tuhan, kemudian terlahir dari alam semesta, kemudian yang terlahir dari akal budi manusia. Para filosof menggunakan nalar dan mulai mengesampingkan konsep pengaturan jagat raya oleh para dewa. Karena memang jelas ketika dia meyakini konsep dewa, maka konsep hukum yang ada itu pastinya dogmatik. Tidak ada pencarian nalar dan tidak ada analisis yang dilakukan di sana. The natural law dikenalkan pertama kali oleh Aristoteles. Aristoteles membagi sifat hukum ke dalam hukum yang bersifat khusus dan universal. Hukum bersifat khusus yang dimaksud adalah hukum positif yang dengannya suatu negara tertentu dijalankan. Sementara hukum yang bersifat universal adalah hukum alam yang dengannya prinsip-prinsip yang tidak tertulis diikuti oleh semua manusia. Namun setelahnya yang mengembangkan lebih jauh dari hukum alam ini seperti kaum Stoa, Thomas Aquinas, Cicero, Hugo Grotius. Teori hukum alam seringkali digunakan sebagai landasan moral dan filosofis mengkaji isu tertentu. Nah, di belakang sudah kita jelaskan bahwasanya hukum positif adalah sesuatu yang berbeda dengan hukum alam. Namun Aristoteles sendiri membagi hukum alam itu menjadi 2, ada yang khusus, ada yang universal. Yang khusus itu adalah yang memang digunakan di negara tersebut. Nah, secara definitif hukum positif itu kan seperti itu, yang berlaku di negara tersebut. Sebagaimana hukum positif Indonesia itu dimaknai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti itu. Baik, teman-teman menangkap bahwasanya ternyata ada berbagai macam pandangan tentang hukum alam. Maka perlu juga kita ketahui bahwasanya aliran di dalam filsafat hukum pun berbeda-beda. Setidaknya ada 4 yang cukup menonjol dan perlu sekali untuk kita ketahui. Yang pertama itu hukum alam sendiri sebagai salah satu aliran hukum yang tertua. Kemudian ada aliran hukum positif yang tadi di Aristoteles menyebutkan bahwasanya itu bagian daripada hukum alam. Tapi nanti kita di belakang akan menjelaskan mengenai tentang pendapat-pendapat para ulamanya aliran filsafat hukum alam. Kemudian yang ketiga itu ada aliran hukum murni, dan yang keempat itu aliran sosiologi jurisprudensi. Ya. Nah, untuk mempertajam pemahaman kawan-kawan, para ulama atau para filosof menjelaskan bahwasanya hukum alam itu perlu diklasifikasikan. Nah, maka lahirlah klasifikasi hukum alam irasional dan rasional. Hukum aliran atau aliran hukum alam yang irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Sebaliknya, aliran hukum yang rasional itu berpendapat bahwasanya sumber hukum yang universal dan abadi itu berasal dari akal budi manusia. Seperti itu. Maka kita bertanya-tanya, siapa aja sih tokohnya ini? Tokoh-tokoh dari irasional itu siapa? Tokoh-tokoh dari yang rasional itu siapa? Yang pertama dari tokoh irasional itu ada Thomas Aquinas. Lahir pada tahun 1225, meninggal 1274. Yang mengatakan bahwasanya 4 macam hukum. Yaitu yang pertama, hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Kemudian hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Kemudian hukum alam, yaitu penjelmaan dari lex aeterna, yakni hukum yang tidak dapat dicapai oleh indera manusia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yakni penerapan dari lex naturalis, penjelmaan dari hukum alam kehidupan manusia di dunia. Yang kedua dari tokoh irasional ada yang namanya John Salisbury, menuturkan bahwasanya menurutnya jika
masing-masing penduduk bekerja untuk kepentingan sendiri, kepentingan masyarakat akan terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Ini mengindikasikan bahwasanya dia berpendapat bahwasanya hukum alam itu adalah bersumber dari Tuhan. Artinya irrasional. Kemudian yang kedua ada Dante Alighieri. Menurutnya, badan tertinggi yang memperoleh legitimasi dari Tuhan sebagai monarki dunia ini adalah Kekaisaran Romawi. Nah, dia meletakkan kekuasaan tertinggi itu pada Tuhan tetap. Walaupun nanti Tuhan dikatakan memberikan kekuasaannya itu kepada Kekaisaran Romawi. Yang keempat ada Pierre Dubois yang menyatakan bahwa penguasa dapat langsung menerima kekuasaan dari Tuhan tanpa perlu melewati pimpinan gereja. Yang kelima ada Marsilius Padua dan William Ockham berpendapat bahwa negara berada di atas kekuasaan paus, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, dan Ockham berpendapat rasio manusia tidak dapat memastikan suatu kebenaran. Yang terakhir ada John Wycliffe dan Johnny House mengatakan atau berpendapat bahwasanya kekuasaan ketuhanan tidak perlu melalui perantara, sehingga baik para rohaniawan maupun orang awam sama derajatnya di mata Tuhan. Dan Hus mengatakan bahwa gereja tidak perlu memiliki hak memiliki. Nah, setelah kita membahas irrasional, siapa tokoh-tokoh dari yang rasional? Di sini ada yang pertama ada Hugo de Groot. Menurutnya sumber hukum adalah rasio manusia. Samuel von Pfaffendorf dan Christian Thomasius berpendapat bahwa hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal manusia, dan Thomasius mengatakan manusia hidup dengan bermacam-macam naluri yang bertentangan satu dengan lainnya. Immanuel Kant mengatakan atau melakukan penyelidikan unsur-unsur mana dalam pemikiran manusia yang berasal dari rasio sudah ada terlebih dahulu tanpa dibantu oleh pengalaman, dan yang murni berasal dari empiris. Jadi dia menganalisis ada sesuatu yang memang tidak terlahir dari atau berasal dari empiris, dan itu dianggap sebagai salah satu bagian dari hukum alam. Dari berbagai macam pendapat ini, saya sendiri berpendapat bahwasanya setiap pandangan tersebut tentu mempunyai kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Namun terlepas dari semua itu, setiap mazhab mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu ketertiban sosial. Kalau dalam istilahnya itu ada genealogi, artinya latarnya di mana, maka lahirlah produk pikirannya yang seperti itu. Tidak semata-mata sebuah idealisme, tapi juga ide-ide tentang hukum dan moral yang saling berkaitan. Jadi pasti ada kaitannya. Kalau dalam istilah postmodernism itu mengatakan everything is connected gitu. Nah, selanjutnya kita akan ke bahasan hukum positif dan hukum Indonesia. Nah, tentu kalau kita mau membahas tentang hubungan hukum alam dengan hukum Indonesia, kita perlu ketahui dulu di Indonesia itu menganut aliran filsafat hukum apa. Nah, di Indonesia sendiri itu sebagian besar itu menganut aliran hukum positif atau positivism. Apa itu hukum positif? Hukum positif adalah hukum real. Adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Nah, istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok
konsep hukum real merupakan konsep yang berlawanan dengan hukum alam. Kenapa seperti itu? Kenapa? Sebelumnya kita sudah jelaskan bahwasanya hukum alam itu sifatnya itu universal, bersifat abadi, sebagai bersifat mutlaknya. Berbeda dengan hukum positif. Ketika ada keadaan tertentu dia bisa berubah, ketika ada kebijakan tertentu dia bisa berubah. Nah, itu berbeda dengan hukum positif. Baik, sepertinya saya akan menjelaskan panjang lebar mengenai tentang positivisme ini. Kita tidak akan membahas hukum Indonesia dalam bentuk konkret. Kita akan membahas konsep abstrak dari hukum Indonesia, yakni kemana dia merujuk, yakni aliran positivisme. Jadi dalam filsafat itu pertentangan antara para pemikir yang menyusun dunia dari konsep dan gagasan-gagasan a priori, dan mereka memandang bahwa materi lebih dulu dari gagasan selalu ada sepanjang sejarah filsafat. Jadi ada yang berpendapat ide dulu baru ada materinya, ada yang mengatakan bahwasanya materi dulu baru ada idenya. Jadi dialektika semacam itu dari zaman ke zaman terus terjadi. Meski hanya dari anatomi kaum idealis versus materialis, metafisis versus positivis, dan lainnya. Dalam berbagai cara, perbedaan antara pendekatan Plato dan Aristoteles terhadap masalah alam semesta merupakan pertentangan khas antara mazhab-mazhab dalam filsafat. Nah, seperti yang kita ketahui, Plato itu khas dengan dunia idenya. Jadi ide itu baru ada setelah materi, seperti itu. Baik, kita balik ke positivisme. Positivisme sebagai aliran dalam filsafat hukum muncul pada abad ke-19. Sistem aliran ini didasari oleh beberapa prinsip, diantaranya bahwa hanya apa yang tampil dalam pengalaman dapat disebut benar. Prinsip ini diambil alih dari filsafat empirisme dari Locke dan Hume, dua filsafat empirisme. Apa yang dapat dipastikan sebagai kenyataan dapat disebut benar. Ini berarti bahwa tidak semua pengalaman dapat disebut benar, tetapi hanya pengalaman yang sesuai dengan kenyataan. Hanya dengan ilmu pengetahuan dapat ditentukan apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh-sungguh atau suatu kenyataan. Oleh sebab itu, kebenaran didapat dari ilmu-ilmu pengetahuan. Maka tugas filsafat adalah mengumpulkan dan mengatur hasil penyelidikan ilmu-ilmu pengetahuan tersebut. Titik tekannya, positivisme itu bisa dikatakan manifestasi dari empirisme dalam aliran filsafat hukum. Maksud dari penganut positivisme klasik adalah mencapai suatu pengertian yang menyeluruh tentang dunia dan kehidupan dengan menggunakan metode ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, metode ilmiah perlu diterapkan pada kehidupan manusia dan hidup bersama manusia. Hal ini dilakukan oleh Saint-Simon dan Auguste Comte di Prancis. Kemudian juga ada Herbert Spencer di Inggris. Dalam hal ini, aliran filsafat mereka disebut dengan positivisme sosiologis. Positivisme adalah aliran pemikiran yang bekerja berdasarkan empirisme, sudah saya jelaskan tadi, dalam upaya untuk merespon keterbatasan yang diperlihatkan oleh filsafat spekulatif seperti yang menonjol melalui aliran idealisme Jerman klasik, terutama Immanuel Kant. Sebagai aliran pemikiran positivisme pada mulanya dikembangkan sebagai sosiologi oleh Comte. Tadi sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya salah satu tokoh rasional dari hukum alam itu adalah Immanuel Kant. Jadi para pemikir positivisme yang tadi kita sebutkan, ada Comte, ada Hume dan lain-lain, menyebutkan bahwasanya filsafat spekulatif itu tidak dapat atau dirasa kurang dapat menjawab tantangan masyarakat, sehingga perlu
kita untuk mendasari apa-apa yang kita lakukan pada hal-hal empiris. Di konsep abstrak dari hukum alam itu tidak cukup menyelesaikan masalah. Sebagai aliran pemikiran, positivisme pada mulanya dikembangkan sebagai sosiologi oleh Comte. Comte terkenal dengan teorinya yang mengatakan bahwa kemajuan masyarakat berlangsung menurut hukum 3 stadium, yaitu hukum teologis, stadium general, dan stadium positif. Positif ini yang penting sekali. Positivisme dalam pengertian modern adalah suatu sistem filsafat yang mengakui hanya fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang dapat diobservasi, dengan hubungan objektif fakta-fakta ini dan hukum-hukum yang menentukannya, meninggalkan semua penyelidikan menjadi sebab-sebab atau asal-usul tertinggi. Dengan kata lain, positivisme merupakan suatu sikap ilmiah menolak spekulasi a priori. A priori itu maksudnya tanpa penyidikan, tanpa observasi, itu spekulasi a priori, dan berusaha untuk membangun dirinya pada data pengalaman. Namun tunggu, di sini hubungan atau dialektika itu terjadi. Aliran hukum positivisme ini merupakan reaksi antara lain dari mendapat reaksi antara lain dari Edmund Husserl. Namun Husserl tidak sependapat dengan perkembangan aliran hukum positivisme, dan karenanya Husserl menciptakan metode baru, yaitu fenomenologi, sebuah metode yang berusaha memecahkan monopoli metode ini bagi semua pengetahuan. Dan reaksi lain juga muncul dari pihak yang menghidupkan kembali aliran hukum alam. Jadi di sini posisi antara positivisme dengan hukum alam itu bertentangan. Kenapa? Karena hukum positif itu kan sifatnya kaku, rigid. Artinya ketika udah dinormatifkan, diundang-undangkan, dia melepaskan atau memisahkan aspek moral dan aspek keadilan. Berbeda dengan hukum alam. Para filsafat hukum alam bermaksud untuk membela keadilan sebagai unsur hakiki segala hukum. Nah, seperti saya jelaskan tadi, positivisme itu mencoba untuk memisahkan antara keadilan, moral, dan hukum. Unsur ini dilalaikan dalam aliran hukum positif yang tidak mengakui suatu norma etis bagi pelaku hukum. Menurut mereka, suatu norma etis dibutuhkan untuk menjadi dasar suatu hukum yang sah. Norma etis ini terletak pada hukum alam. Seperti ini. Semisal, contohnya seperti kita punya perundang-undangan. Ketika sudah ada perundang-undangan, maka perundang-undangan itu mutlak bergunanya. Walaupun nanti ada sumber lain, maksudnya kita harus sejalan dengan apa yang sudah kita tulis, kita tetapkan. Maka dapat dikatakan hukum yang ada dari hukum positivisme itu tidak menimbang berdasarkan standar keadilan, kepastian, ataupun moral dari seseorang. Oleh karena itu, kaum hukum alam itu menentang sekali yang namanya positivisme ini. Nah, tambahan tentang hukum alam. Hukum alam merupakan segala sesuatu yang ada sesuai dengan aturan alam semesta. Menurut para sofis Yunani abad ke-5, Thomas Hobbes dan lainnya, bahwa hukum alam menguasai kehidupan manusia, sama seperti makhluk hidup lainnya yang mengikuti kecenderungan jasmani. Hukum ini juga membuktikan bahwa terdapat tuntutan fundamental dalam hidup manusia yang nyata dalam mewujudkan sebagai makhluk yang berakal budi. Manusia tidak boleh mengikuti nalurinya yang irasional, melainkan pertimbangan akal budi dan moral. Menyambung bahasan tadi, menurut para filosof hukum, pada aliran neo-Thomisme terdapat suatu hukum alam yang berada di atas hukum positif. Hukum alam ini berakar dari dalam suatu aturan alam metafisis sebagaimana direncanakan Tuhan. Hukum alam ditanggapi sebagai suatu hukum yang memiliki kekuatan hukum yang real, yang dapat dikenal
oleh akal budi manusia. Bila hukum alam dipandang seperti demikian, harus diakui bahwa hukum alam melebihi hukum positif. Dan karenanya juga dapat menghilangkan kekuatannya. Seperti yang dikatakan oleh Redbrach bahwa hukum alam memecahkan hukum positif. Beberapa juga berpendapat bahwasanya hukum alam itu tugasnya untuk memvalidasi interpretasi manusia mengenai tentang keinginan Tuhan, keinginan alam semesta, dan keinginan Tuhan. Berbeda dengan positivisme yang sudah langsung benar-benar bersentuhan dengan manusia. Mungkin dari penjelasan tadi teman-teman bertanya-tanya, sebenarnya apa sih fungsi atau peran dari hukum alam dalam hukum Indonesia atau hukum positif? Sebagaimana yang dikatakan Raharjo, bahwa hukum alam pertama merupakan ideal-ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya. Nanti bisa menjadi sumber hukum. Kemudian ada hukum alam sebagai suatu dasar dalam hukum yang bersifat moral, yang menjaga agar jangan terjadi suatu pemisahan secara total antara yang ada sekarang dan yang seharusnya. Kalau dalam istilah hukumnya ada desolan, desen. Dua aspek tersebut tidak boleh terlepas secara mutlak. Artinya perlu untuk diikat, dan hukum alam yang melakukan hal tersebut. Kemudian hukum alam sebagai metode untuk menemukan hukum yang sempurna. Seperti saya jelaskan tadi, bahwasanya hukum alam itu memvalidasi pemikiran, konsep-konsep, interpretasi manusia terhadap keinginan Tuhan, keinginan alam semesta, dan akal budi yang paling sempurna. Kemudian hukum alam adalah isi dari hukum yang sempurna yang dapat didedukasikan melalui akal. Hukum alam adalah suatu kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum. Sekarang, hukum alam adalah sebuah keharusan. Jika kita ingin meraih kebermanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, hukum alam harus menjadi pertimbangan. Sebagaimana tercermin pada butir-butir di atas yang saya jelaskan tadi itu, hukum alam dapat berupa metode, bisa menjadi metode, dan dapat pula sebagai substansi. Hukum alam sebagai substansi memuat norma-norma. Dalam anggapan ini, orang dapat menciptakan sejumlah besar peraturan-peraturan yang dialirkan dari beberapa asas yang absolut yang lebih dikenal dengan hak asasi manusia. Hukum alam substansi ini memperoleh kritik yang tajam dan mengalami kemunduran sejak abad ke-19 dan digantikan oleh aliran hukum positivisme. Walaupun hukum alam dulunya pernah digunakan menjadi dasar penghukuman, dijadikan sebagai dasar hukum, jadi dalam perkembangannya itu beberapa kali mengalami kemunduran dan kemajuan. Semisal ketika abad ke-19 itu hukum alam mengalami kemunduran, kemudian digantikan oleh hukum positivisme, dan begitu juga sebaliknya, hukum positivisme pernah mengalami kemunduran dan digantikan hukum alam. Pada akhirnya mazhab atau aliran hukum yang ada ini harus disesuaikan dengan konteks di mana dia berada, kapan dia ada. Seperti yang terjadi pada abad ke-19. Hukum alam yang dikatakan sebagai konsep yang sempurna
itu ternyata tergantikan oleh positivisme. Positivisme sendiri yang dapat menggantikan alam, akhirnya juga dapat digantikan oleh hukum alam karena tidak bisa menjawab persoalan yang ada. Begitu seterusnya. Aliran filsafat ini berganti, silih berganti karena kebutuhan masyarakat, kepentingan masyarakat, dan keadaan yang ada tentunya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya walaupun secara teori hukum alam dengan hukum positif itu adalah suatu yang berbeda sekali, suatu yang berseberangan, namun mereka atau dua teori ini, dua aliran filsafat ini teramat terhubung karena sejatinya mereka itu saling melengkapi. Nah, kita bisa lihat secara historis seperti itu. Begitu juga dengan di hukum Indonesia. Hukum Indonesia ya pastinya menganut beberapa hal yang ada dalam hukum alam, karena hukum Indonesia itu tidak semerta-merta hanya menggunakan hukum positivisme. Di Indonesia itu banyak sekali aliran dan dialektika hukum masih terus terjadi. Jadi hanya itu yang saya dapat sampaikan dari presentasi saya yang sedemikian panjang dan agak nggak jelas. Saya Maliki Sirojudin Agani, mohon maaf bila ada perkataan yang salah, penjelasan yang kurang jelas. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.